Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, al-mab'uth rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak henti-hentinya kita memujinya. Sebab nikmat yang kita terima begitu banyak, maka suatu nikmat membutuhkan syukur terus kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan sore hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan kita terus istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menemui kita. Pada kesempatan sore hari ini kita berlanjut dalam kitab Salatul Marid, salat orang sakit. Dijelaskan, wa man lam yastati as-salata qa'iman, barang siapa yang tidak mampu salat berdiri, min maradhin, karena sakit, shalla qa'idan, maka dia salat dalam keadaan duduk. Wa man lam yastati as-salata qa'idan shalla 'ala jambin, kalau dia tidak mampu salat duduk maka dia salatnya terlentang, tidur. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, dan orang-orang yang menyebut Allah ketika berdiri dan duduk atau terlentang. Ulama tafsir mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, thumma wasafa ta'ala ulil albab, Allah memberikan sifat orang-orang yang berpikir dan merenungkan, yaitu yang berzikir kepada Allah ketika berdiri dan ketika duduk atau ketika dia berbaring. Sebagaimana dalam hadis Imran ibn Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, salli qa'ima, salatlah kalian dalam keadaan berdiri, itulah yang wajib. Fa in lam tastati' fa qa'ida, kalau tidak mampu dengan berdiri maka dengan cara duduk. Kalau duduk di kursi, duduk boleh, maka sujudnya lebih rendah dari rukuknya jikalau tidak mampu ke lantai. Tapi kalau duduk di lantai, duduknya dengan bersila atau dengan iftirash, lalu dia sujud langsung ke tanah. Tayyib. Fa illam tastati', kalau duduk juga tidak mampu, fa'ala jambin, maka dia berbaring. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Ay la yaqta'una dzikrahu fi jami'i ahwalih, orang yang beriman tidak boleh memutus zikirnya, salatnya dalam semua keadaannya. Bisarairihim wa dhamairihim wa alsinatihim, dengan hatinya, dengan benaknya, dengan lidahnya. Ini makna dari ayat, orang yang berfikir itu mengingat Allah ketika berdiri, ya salat berdiri. Ya, wa qu'udan, atau dengan duduk ketika tidak mampu berdiri. Ketika tidak mampu duduk maka dengan tidur. Itulah dia kaifiyat, tata cara orang-orang yang salat untuk orang-orang yang sakit untuk salat, sehingga tidak ada namanya uzur salat. Ya, salat itu tidak ada uzurnya. Kapan uzur? Ya kalau sudah meninggal, kalau sudah mati, atau akalnya sudah rusak, pikun, pingsan, tidak sadar-sadar,
ya ini. Tetapi selama masih sehat, akal sehat, ya, atau dia sakit tetapi masih ingat segala-galanya, kewajiban untuk berzikir dan mengingat Allah, salat ini tidak boleh terputus dan terhenti. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi marida. Pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk sahabatnya yang sedang sakit bersama Ibnu Umar. Fadakhala alaihi, Nabi masuk mengunjunginya, wa huwa yusalli ala 'udin. Dia salat di atas kayu. Fawadha'a jabhatahu 'ala al-'ud fa'awma ilaih. Maka orang ini ketika dia sujud, karena caranya duduk di atas kursi atau semisalnya, dia letakkan kayu atau papan di depannya untuk sujud, meja diletakkan. Dia sujudnya pakai meja, pakai kayu. Fatarahal 'ud. Nabi membuang meja tersebut, kayu tersebut. Wa akhadha wisadatan. Ternyata yang sakit ini setelah dibuang kayu tempatnya sujud dalam keadaan duduk itu, dia mengambil bantal lagi untuk sujud. Ya, dia ambil bantalnya, setelah dibuang mejanya, kayunya, ambil bantal lagi untuk sujud. Bukan ke tanah ini, tapi dalam keadaan duduk. Akhirnya apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, da'ha. Tinggalkan. Jangan pakai meja, jangan pakai bantal. In istata'ta an tasjuda 'alal ard. Kalau engkau mampu sujud di bumi, di tanah, silakan sujud di tanah. Wa illa fa'aumi ima'an. Kalau tidak mampu langsung sujud ke tanah, cukup dengan ima, merendahkan kepala saja. Tidak perlu harus ada meja, harus ada bantal untuk sujud. Seperti di pesawat terbang misalkan ya. Dibuka mejanya untuk sujud di sana. Tidak. Kalau mampu langsung turun sujud ke tanah, silahkan. Kalau tidak mampu, cukup dengan isyarat menundukkan kepala. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik. Jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Tidak perlu ada yang menempel di kening kita ketika tidak mampu sujud langsung ke bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Taib, itulah dia kaifiat kita ketika kita sholat dalam keadaan sakit. Namun permasalahan berikutnya, sakit yang bagaimana yang boleh seperti itu? Yang menjadi ukuran ketidakmampuan atau kesusahan dalam sholat adalah, yaitu apabila sakitnya berat sehingga akan memperlambat sehat atau akan menambah sakit, itulah dikatakan sakit yang diperbolehkan untuk sholat duduk, tidak berdiri. Taib. Itulah dia poin pertama ya, yang berkaitan dengan masalah sholatul marid. Kalau tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana dengan cara tidur? Dengan cara tidur pun seperti itu. Dia ada ima dengan kepalanya atau semisalnya. Kalau tidak mampu bagaimana? Idza ta'azzara al-ima minal mustalqi lam yajib alaihi syai' ba'da dzalik. Kalau juga memberi isyarat dengan kepalanya ketika tidur tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi dia yang lain setelah itu. Ya. Tidak ada kewajiban. Maka bagaimana? Maka dia ambil apa yang ia mampu saja. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ditanya, ada orang mengatakan apabila tidak mampu memberi isyarat dengan kepalanya, maka gugur kewajibannya salat. Tidak perlu memberi isyarat dengan matanya atau semisalnya. Bagaimana ini?
Beliau mengatakan, ya, ini jawaban yang tidak tepat katanya. Orang tersebut dia sholat, ya, karena yang mengatakan tidak mampu dengan kepala, tidak mampu dengan mata sudah gugur sholatnya. Beliau mengatakan tidak, sholat tidak gugur sampai apapun kemampuannya, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Jadi andai kata dengan angan-angan saja dia faham segalanya dengan membaca semisalnya, dia tetap kewajiban sholat itu tidak gugur. Kecuali kalau dia pingsan, tidak sadar-sadar, atau dia sudah pikun, error, sudah ingatannya, baru gugur. Kenapa? Rufi'al qalam an thalathah. Allah mengangkat pena, tidak mencatat dari 3 orang. Anak kecil sampai dia baligh. Ya, orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun. Maka sholatlah sekemampuan masing-masing. Inilah dia masalah yang pertama yang kita ambil. Orang yang sakit apabila tidak mampu berdiri, maka silahkan dia duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, maka silahkan dia sholat dengan terlentang dan tidur. Terlentang pun dia berusaha menghadap kiblat. Kalau tidak mampu menghadap kiblat, kemana saja. Orang yang sakit tidak mampu kena air dengan tayamum, tidak mampu dengan apa-apa, sholat semampunya sudah. Artinya tidak akan gugur sholat tersebut sampai ajal menjemputnya. Inilah dia masalah yang pertama. Kemudian kita pindah ke masalah yang kedua, sholatus safar. Salatnya orang-orang yang musafir. Yang pertama, wujubul qasri fis safar, wajibnya mengqasar ketika musafir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian berjalan di muka bumi ini, maka tidak mengapa bagi kalian untuk memendekkan salat tersebut, mempersingkat salat tersebut. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jikalau kalian khawatir dicoba oleh orang-orang yang kafir. Dari ayat ini kita melihat bahwa mengkasar itu ketika ada takut. Seandai kata tidak ada dalil yang lain menunjukkan kasar itu tetap meskipun tidak takut, niscaya kasar itu khusus waktu takut saja. Jadi kalau dilihat konteks ayat ini bahwa kasar itu ketika takut, ya, takut saja. Tapi ada dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa kasar itu meskipun tidak takut. Bahkan nanti akan datang dari Umar radhiyallahu anhu. Taib disebutkan dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara minal Madinah, la yakhafu illa Allah azza wa jalla. Nabi musafir dari Madinah, tidak ada yang ditakutkan ketika musafir kecuali Allah. Berarti apa? Enggak ada takut. Fa shalla rak'ataini hatta raja'. Nabi salat 2 rakaat yang 4 sampai dia kembali ke Madinah. Ini dalil yang mengikat takut tersebut, bahwa kalau sudah tidak takut tapi selama safar tetap boleh mengqasar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dari Umar sekarang. Dari Ya'la bin Umayyah, dia mengatakan, aku berkata kepada Umar ibn al-Khattab tentang ayat laisa alaikum junah, tidak berdosa, tidak mengapa kalian mengkasar salat jikalau kalian takut difitnah oleh orang-orang kafir, diganggu oleh orang-orang kafir. Wahai Umar, kata Ya'la, sekarang sudah aman, tidak ada peperangan lagi. Faqala, Umar mengatakan, ajibtu mimma ajibta minhu, sungguh saya lebih dahulu heran dari apa yang kamu herankan sekarang. Kok tetap kasar padahal sudah tidak ada peperangan atau sudah aman. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka aku pun bertanya kepada Nabi tentang masalah tersebut. Faqala sadaqatun. Setelah aman,
berubah statusnya kasar itu menjadi sedekah sudah. Tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu sedekah Allah untuk kalian, yang terima sedekah Allah azza wa jalla. Di saat takut merupakan suatu keringanan yang luar biasa untuk mengkasar, di saat tidak takut itu tetap hukumnya menjadi sedekah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Wa hadha qad afada al-wujub inda Abi Hanifah wa katsirin. Menurut Abu Hanifah dan yang lainnya wajib kasar itu. Abu Hanifah dan ulama yang lainnya wajib mengqasar. Wa yara Syafi'i wa Malik al-afdaliyat al-qasr wa jawaz al-itmam. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan yang paling utama mengqasar. Andai kata sempurna itu hukumnya boleh. Dari kesimpulan para ulama kita menjelaskan dalil-dalil itu, paling tidak derajatnya menyempurnakan salat waktu safar itu makruh. Makruh. Kalau sebagian para sahabat menganggap kalau tidak mengkasar itu perbuatan bid'ah itu. Kenapa? Terlalu banyak dalilnya masalahnya. Bahkan sampai lihat, sahabat Ibnu Mas'ud mengingkari Utsman waktu berhaji di Mina. Utsman ini salatnya 4. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Utsman," katanya, berduaan. "Kamu ini kok semua salat 4? Nabi saya sholat di belakangnya di sini di Mina 2. Abu Bakar 2. Umar 2. Kok kamu yang 4?" katanya. Tapi ini ijtihadnya imam. Sudah, tetap aja Utsman sholat. Ibnu Mas'ud ikut di belakangnya. Setelah selesai sholat, orang menegur Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, katanya engkau enggak mau 4, tapi kenapa kok ikut 4 katanya? Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syarrun. Berselisih itu buruk. Ini sebagai dalil juga bagi orang-orang yang menyelisihi penguasa dalam perlebaran dan semisalnya. Ya. Jadi ijtihadnya imam itu memutuskan perselisihan. Baik. Kemudian wa Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, faradallahu as-salata hina faradaha rak'atain thumma atammaha fil hadar fa uqirrat salatu as-safar 'ala al-fariidati al-ula. Ketika Allah mewajibkan salat itu diwajibkan 2. Ketika telah mukim ditambah menjadi 4. Ditetapkan salat safar itu 2 'ala al-fariidati al-ula berdasarkan awal diwajibkan oleh Allah azza wa jalla. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa salat kasar itu bukan kasar, salat safar itu 2 itu bukan kasar sebenarnya. Kenapa? Karena memang asal pensyariatannya 2. Hanya dikatakan salat kasar tajawuzan, sebatas ucapan saja. Hakikatnya memang asal pensyariatan salat safar itu 2. Setelah mukim baru ditambah oleh Allah menjadi 4. Taib. Kemudian itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Isa bin Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Khattab, dari Umar bin Khattab yang mengatakan, sahibtu ibn Umar, aku bersama Ibnu Umar fi tariqi Makkah, di jalan menuju Mekah. Fa shallalana adh-dhuhra rak'atain, maka kami dipimpin salat zuhur 2 rakaat karena ini musafir. Thumma aqbala wa aqbalna ma'ahu hatta jaa rahlahu. Setelah itu, setelah selesai kami salat, kami pun ikut bersama beliau sampai ke rumahnya. Wa jalasna ma'ahu, kami duduk bersamanya. Fahanat minhu iltifatahu nahwa haitsu shalla. Tiba-tiba Ibnu Umar atau Umar melihat tempatnya salat tadi di jalan itu. Fara'a nasan qiyaman, tiba-tiba orang dilihat sedang berdiri salat.
Faqala, Umar melihat dan bertanya, "Ma yasna'u haula?" Ada apa mereka kok salat 2 rakaat? Qultu yusabbihun. Mereka salat sunnah ba'diyah. Salat sunnah rawatib. Qala law kuntu musabbihan la atmamtu salati. Andai kata aku salat rawatib, niscaya salatku akan aku sempurnakan. Ini sebagai dalil apa? Salat safar itu 2. Kemudian kalau musafir gugur kewajiban untuk salat sunnah rawatib, kecuali qabliyah subuh, ya, atau salat sunnah fajar. Kalau salat sunnah yang lain tetap tahiyatul masjid, tetap duha, tetap salat malam, tetap itu tahiyatul masjid tetap. Yang tidak ada itu apa? Hanya rawatib muakkad, kecuali 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini dia. Umar mengatakan, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu salati." Andai kata aku salat sunnah ba'diyah atau qabliyah, niscaya akan aku sempurnakan salatku, tidak 2. Ya benar akhi, wahai anak saudaraku, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku bersama Nabi dalam beberapa safarnya. Falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah. Nabi tidak pernah lebih salatnya dari 2 rakaat kalau yang 4 sampai Allah mewafatkannya. Wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah. Aku pun musafir bersama Abu Bakar. Beliau tidak pernah lebih salatnya yang 4 dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya. Wa sahibtu Umar, Ibnu Umar mengatakan, aku bersama Umar, falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah. Tidak pernah lebih yang 4 itu dari 2 rakaat asar sampai Allah mewafatkannya. Wa sahibtu Utsman, dan aku bertemu dengan Utsman radhiyallahu an. Ya, bersama Utsman tidak pernah lebih dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita pindah ke masalah berikutnya. Itulah dalil-dalil yang menyatakan mengqasar salat. Sekarang kita mengkaji masafatul qasar. Berapa jarak baru boleh mengqasar? Berapa jaraknya? Telah banyak penjelasan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad tanaza'al ulama, telah berselisih para ulama, hal yukhtassu bi safarin duna safar, apakah dikhususkan safar tertentu ataukah semua safar boleh mengqasar. Namun yang nampak adalah boleh mengqasar salat selama dalam perjalanan, baik perjalanan itu panjang maupun pendek. Sebagaimana orang-orang Mekkah mengqasar salatnya di belakang Nabi ketika di Arafah, ketika di Mina. Sementara antara Mekkah dengan Arafah itu sekitar 1 barid. 1 barid itu berapa? 4 farasakh, 4 parsakh. Berapa 4 parsakh itu? Ya sekitar 20 kilo. Mina lebih pendek lagi. Mina lebih pendek lagi. Ibnu Umar keluar dari Mekah ke Mina sudah mengqasar salatnya. Kalau lewat terowongan berapa? Ya, sangat pendek. Hadza huwa. Wa aidan falaisal kitab was sunnah yukhassani bi safarin duna safarin. Kemudian juga tidak ada dalam Quran maupun hadis yang mengkhususkan safar-safar tertentu.
Fa innal arda la tudra' bi dzar'in maghbut fi 'amatil asfar. Namanya bumi ini tidak bisa diukur dengan meteran. Karena apa? Lain jalannya, lain ukurannya. Lain jalannya, lain ukurannya. Ya. Pergerakan atau cara orang musafir itu berbeda-beda. Maka sebutlah sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini kita ambil penjelasan yang lebih jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 691, wa ahsanu ma warada fit taqdir, hadis yang paling baik penetapan ukuran perjalanan yang membolehkan qasar. Ma rawahu Syu'bah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Syu'bah dari Yahya bin Yazid Al-Hana'i, qala, dia mengatakan, sa'altu Anasan an qasris shalah, aku bertanya kepada Anas tentang mengqasar salat. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyal, kalau keluar perjalanan 3 mil, kalau keluar dengan perjalanan 3 mil, atau 3 farasikh, atau 3 farsakh, shalla rak'atain, Nabi salatnya 2 rakaat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita mengkaji sekarang berapa 1 mil, berapa 1 farsakh. Baik. Al-barid, ada namanya barid. Dari sini diambil pos itu. Sekian kilo ada penyambung surat. Berapa 1 barid? 4 farsakh. 1 farsakh 3 mil. 1 mil 4.000 zira'. 4.000 hasta. Wa zira' al-mursalah 6 qabadat, 6 genggaman. Wal qabdah 24 jari-jari. Ya, 1 jari usbu', 1 jengkal itu 1,925 cm. Dengan demikian kesimpulannya 1 mil itu 4.000 kali 46,2 berarti 1.848 meter, yaitu 1 kilo 848 kilometer. Hampir 2 kilo. 1 mil. Itu 1 mil. Dengan demikian, kalau 3 mil 5,544, 5,5 kilometer sudah boleh mengkasar. 5 kilo setengah sudah boleh mengkasar. Baik. Kalau farsakh, kalau farsakh yaitu 1,848, 1 farsakh begitu 5,544 dikalikan 3 berarti 15 sekian, atau hampir 16-an kilometer. Berarti kalau 3 farsakh ini sekitar 15 kilo ke atas. Para ulama kita menjelaskan, ya, bagaimana menyatukan hadis ini. Hadis ini mengatakan Nabi kalau keluar 3 mil atau 3 farsakh, Nabi sholatnya 2 rakaat. Seperti ada keraguan. Dijawab oleh para ulama kita bahwa 5 kilo setengah atau 6 kilo sudah boleh mengkasar, 15 kilo lebih hati-hati. Ya, 6 kilo sudah boleh. Tapi kalau sudah 15 kilo lebih hati-hati lagi bolehnya begitu. Nah ini ya. Jadi inilah dia hadis yang paling baik, hadis yang paling jelas menentukan berapa jarak baru kita boleh mengkasar. Baik.
Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan, "Fal 'umdatu ala hadithi Anas." Yang menjadi rujukan dan sandaran untuk mengkasar salat itu hadis Anas. 3 mil atau 3 farsakh. 6 kilo, 5 kilo setengah atau 6 kilo lah gitu, atau 15 kilo. Waqad qala al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa huwa as-sahhu hadits. Hadis Anas ini hadis yang paling sahih. Warada fi bayani dzalik, yang datang menjelaskan tentang berapa jarak kita mengkasar, dan paling jelas hadis tersebut. Ya, paling jelas hadis tersebut. Inilah dia penjelasan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Qultu, dikatakan di sini, waqad shahha an Ibnu Umar, dan telah sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jawazul qasri fi 3 amyal, boleh mengkasar dalam 3 mil, 6 kilo, 5 kilo setengah ke atas, sebagaimana akan datang dalam beberapa hadis berikut ini. Baik. Disebutkan di sini dari Muharib ibn Dithar, sami'tu Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar mengatakan, inni la usafiru sa'ah minan nahar wa aqsur. Aku musafir berjalan sesaat atau 1 jam di siang hari, aku sudah mengkasar. Kemudian dari Ibnu Umar jadi jalan yang lain, tuqsarus shalah fi masirati 3 amyal. Perjalanan 3 mil sudah boleh kita mengkasar salat. Kemudian dari Ibnu Umar juga, annahu kana yuqimu bi Makkah. Ibnu Umar diam di Makkah, fa idza kharaja ila Mina, kalau keluar ke Mina, qasar, beliau mengkasar salat. Bahkan Ats-Tsauri mengatakan, aku mendengar Jabalah bin Suhaim, aku mendengar Ibnu Umar mengatakan, lau kharajtu milan qasartus shalah. Aku keluar 1 mil saja aku kasar salat. Itu yang penting niatnya apa? Keluar dari rumah berjalan. Ya, 1 mil berarti berapa? 1,848. Belum 2 kilo. Yang penting punya niat untuk dharab, keluar berjalan di muka bumi ini. Syekh Al-Albani mengatakan, asar-asar dari Ibnu Umar, penjelasan dari Umar ini aqrabu ila sunnah, lebih dekat kepada sunnah. Ya. Lebih dekat kepada sunnah. Wal khulasah, ringkasannya, tidak ada batasan dikatakan musafir yang membolehkan mengkasar shalah itu, hanya kembali kita kepada mana yang dikatakan berjalan keluar dari negeri kita atau dari kampung kita, yaitu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga berdasarkan athar-athar Ibnu Umar. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kapan kita mulai untuk mengkasar atau jaraknya berapa. Masalah berikut, dari mana mulainya? Mulainya bi mufaraqatil hadar, meninggalkan kampung kita. Kita tinggalkan kampung kita. Ya. Wal khuruj minal balad, sudah keluar dari kampung kita, keluar dari desa kita sudah. Ya, sudah masuk wilayah orang. Ya. Wa anna dzalika syartun, itulah syaratnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mundzir, wala na'lamu, kita tidak mengetahui, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qasara fi syai'in min asfarihi, mengkasar dalam safarnya, illa ba'da khurujihi 'anil Madinah, melainkan setelah keluar dari Madinah. Keluar dari Madinah, beliau sudah mengkasar. Kita keluar dari Mataram, sudah boleh mengkasar. Hadza. Qala Anas mengatakan, shallaitu adh-dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Aku salat zuhur bersama Nabi di Madinah, 4 rakaat, wa bi Dzul Hulaifah rakaatain, di Dzul Hulaifah 2 rakaat.
Keluar Madinah sampai Dzulhulaifah sudah kasar. Sementara Dzulhulaifah ini berapa jauh? Sekitar 9 kilo. Sudah kasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa. Tayyib. Masalah berikutnya tidak kalah pentingnya dengan sebelumnya. Al-musafir idza aqama liqada'i hajatin. Orang yang musafir apabila tinggal di suatu tempat untuk menyelesaikan kebutuhannya, walam yujma iqamah, tidak ada niat tinggal beberapa saat yang tertentu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak ada niat. Pokoknya selesai tugas, balik. Kapan-kapan selesainya? Yaksur hatta yakhruj. Tetap dia boleh kasar sampai dia kembali. Pergi ke Denpasar. Selesai urusan dia akan balik. Tidak tahu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak tahu dia. Selama itu tetap boleh kasar. Kalau dia sholatnya sendiri misalkan. Tapi kalau sholatnya bersama orang mukim, ya tetap dia sempurnakan. Entah jamaknya nanti dia akan mengkasar. Baik. An Jabir qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yawman yaqsuru shalah. Nabi tinggal di Tabuk selama 20 hari waktu berperang, beliau tetap mengkasar salatnya selama 20 hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yaqsur, 19 hari beliau mengkasar. Fa nahnu idza safarna 19 qasarna wa idza zidna atmamna. Maka kami kalau musafir 19 hari kami mengkasar, kalau lebih dari 19 hari kami menyempurnakan. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dari Ibnu Umar dia mengatakan, uriha alaihna tsalj, kami kesusahan menghadapi salju es di Azerbaijan 6 ashhur, selama 6 bulan, fi ghuzatin, dalam peperangan, ya, wa kunna nusalli rak'atain, selama 6 bulan itu kami salat 2 rakaat. Kesimpulannya dari semuanya ini apa? Kalau kita tidak ada ketetapan waktu untuk balik dari tempat tujuan itu, selama itu kita boleh mengqasar. Kalau jamak tergantung kebutuhan. Kalau butuh jamak, hatta di kampung pun kalau butuh di jamak. Tetapi kalau sudah punya ketetapan itu lebih dari 20 hari, entah 22 hari, 25 hari, 30 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Yang penting punya ketetapan lebih dari 20 hari, sejak hari ke-20 sudah sempurna. Di bawah hari 20 masih boleh kasar. Itulah dia kesimpulannya yang berkaitan dengan apabila seorang musafir, ya, tinggal di suatu negeri, tidak ada ketetapannya tinggal di sana, maka dia boleh mengkasar sampai dia kembali. Tapi kalau punya ketentuan yang lebih dari 20 hari, sejak hari ke-20 sudah sempurna. Kurang dari 20 dia masih boleh mengkasar salatnya. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa penjelasan yang berkaitan dengan safar ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, karena ini agak berat sedikit. Mudah-mudahan kita bisa mengilmui, dan kita insyaallah azza wajalla pertemuan berikutnya, ya, kita akan lanjutkan dengan menjamak salat. Kalau tadi mengkasarnya, berikutnya kita ilmui menjamaknya bagaimana. Karena ini sangat butuh kita. Meskipun musafir pakai pesawat, tapi kerepotan juga. Karena memang Nabi mengatakan apa? As-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu potongan dari azab. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bagaimana dikatakan potongan dari siksa? Makanan susah, tidur susah, buang air susah. Maka kalau sudah segera selesai urusan, falyu'ajjil ila ahlihi, segera pulang ke rumah.
Tapi dari satu sisi faedah musafir. Nabi mengatakan apa? Safiru tasihhu. Musafir kalian niscaya kalian akan sehat. Jadi safar itu ada faedah, safar sehat. Ya, hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Allah Maha tahu kalau di akhir zaman itu apa? Akan ada kesusahan. Ya, dan Allah Maha tahu meskipun di akhir Allah Maha tahu akhir zaman itu banyak pesawat canggih dan semisalnya, ya, banyak alat transportasi canggih, tetapi hukum Allah tidak akan berubah. Namanya kesusahan musafir, bahkan mungkin lebih susah pakai pesawat. Kenapa? Bahayanya. Ya, kalau orang jatuh dari onta mungkin babak belur, tapi kalau orang jatuh dari pesawat bukan main. Entah nyawanya hilang atau bagaimana. Ya. Maka tetap wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Azza wa Jalla tidak lupa di akhir zaman itu banyak transportasi. Bahkan telah ditunjukkan dalam sebuah ayat dalam Quran, memang pesawat ini, mobil dan semisalnya akan ada. Allah berfirman, wal khayla wal bighara wal hamira litarkabuha wazina. Khail, kuda, wal bighal, peranakan, ya, keledai dengan kuda, wal hamir, wal khail wal bighal wal hamir dan himar, litarkabuha wazina, untuk kalian tunggangi sebagai kendaraan dan sebagai hiasan. Apa lanjutan ayatnya? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Apa yang tidak ketahui? Mobil. Apa yang tidak kita ketahui? Kereta api. Apa yang tidak kita ketahui? Pesawat. Apa yang tidak kita ketahui? Kapal selam dan semisalnya. Maka apa? Sudah ada isyarat dalam Al-Quran kalau memang transportasi modern ini sudah ada. Tapi tetap hukum safar itu tetap safar. Demikian para jemaah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita kaji pada kesempatan sore hari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ya telah dijelaskan oleh para ulama kita. Memang ya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya, memang awal salat itu awal diwajibkan apa? Dengan dua rakaat. Kita jelaskan dalam hadis yang lain. Awwalu ma furidatis shalah rak'atain. Awal diwajibkannya salat itu dua. Dia lima waktu betul, tapi dua. Isra Mi'raj itu tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 kenabian. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, shalla ila kulli salatin mithliha ghairal maghrib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila kulli salatin mithliha, ditambah yang dua menjadi 4 kecuali maghrib. Fa innaha witrun nahar, dia witirnya siang hingga menjadi 3. Wa salatu subhi lituli qiraatiha, salat subuh tetap 2 rakaat karena panjangnya bacaannya subuh itu. Wa kana idza safara 'ada ila salatihil ula. Dan Nabi kalau musafir kembali ke salatnya pertama sejak awal diwajibkan waktu Isra Mi'raj itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Ma'anil Athar, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Jelas? Wallahu taala. Kalau safar hukum salat di masjid tetap tidak gugur. Maka apa? Ya sempurnakan mengikuti imam. Setelahnya kita menjamak dan kasar kalau dibutuhkan. Zuhur, salat bersama imam di masjid. Setelah itu kita qamat salat sendirian 2 rakaat, lalu kita urus selesai apa yang kita inginkan. Wallahu taala. Bagaimana kalau kita belum pergi? Boleh menjamak di masjid tetapi harus sempurna. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, kalau Nabi alaihi salatu wasallam keluar sebelum zuhur, Nabi salat zuhurnya pada salat asar dengan jamak qasar nanti.
Kalau Nabi keluarnya setelah masuk waktu zuhur, Nabi sholat zuhur di masjidnya, kemudian qamat sholat asar 4 baru jalan. Demikian juga maghrib. Kalau safar sebelum maghrib, Nabi sholat maghrib di waktu isya, jamak qasar. Tapi kalau keluarnya setelah maghrib atau masuk waktu, Nabi sholat maghrib 3, qamat langsung sholat isya 4. Dan ingat, nanti akan datang sholat jamak insyaallah. Wallahu ta'ala. Apakah Facebook termasuk ikhtilat? Kalau sesama wanitanya Facebook tidak menjadi masalah, tapi kalau sama laki-laki tidak boleh kalau bukan mahram. Ini sarana menuju ikhtilat. Ya, karena apa? Namanya syaitan dengan berbagai macam cara. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ajlib 'alaihim 'alaika birijlika bi khailika wa rijlik." Giring mereka dengan kudamu, dengan kakimu. Wastafziz man istata' bi sautika. Ganggu mereka dengan suaramu dan semisalnya. Jadi kalau sesama perempuannya tidak menjadi masalah, sama laki tidak menjadi masalah, laki perempuan mahramnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah kategori orang bukan mahram, maka ini sudah bermasalah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kalian meminta sesuatu kepada wanita, maka dari belakang tabir. Kalau sekarang bukan tabir lagi, semuanya terkuak. Ya, maka harus hati-hati. Wallahu ta'ala. Apa benar bahwa sunnah pada khutbah nikah itu ialah khutbah hajah yang dibaca oleh wali sebelum membaca akad nikah, bukan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para dai? Bukan wali yang menyampaikan khutbatul hajah itu. Ya. Jadi ceramah atau hakikatnya ya, kalau kita faham khutbah hajah itu sudah cukup sudah. Tapi masalahnya sekarang tidak paham, maka terpaksa harus dijelaskan. Ya, ini tidak mengapa, wallahu ta'ala alam. Seberapa kira-kira jarak 15 km itu? Kan gampang, banyak pelangnya di pinggir jalan sekarang. Ya, banyak pelangnya sekarang. Atau dengan motor dan mobil kan bisa kita ukur setel atau lihat begitu sebelum berjalan berapa ini. Ya, kita akan tahu sudah. Alhamdulillah, tidak ada yang sulit sekarang. Wallahu ta'ala. Apakah jadah diperbolehkan mengqada salat? Enggak ada qada salat kecuali yang sudah disebutkan. Tidur atau apa? Ketiduran atau apa lupa begitu, ketiduran atau lupa, itu saja yang boleh mengqada. Yang ada itu jamak. Enggak bisa waktu zuhur akhirkan pada waktu asar, itu namanya jamak, bukan qada. Ya. Yang ada di masyarakat kita apa? Qada tidak, jamak tidak. Pakai apa? Digabung semuanya. Istilah sasaknya diuyun semuanya sekaligus. Ya. Kalau dibilang jamak kan hanya 2 waktu yang boleh menjamak. Ini enggak. Zuhur lolos, asar lolos, maghrib lolos, isya baru mulai. Ya, semuanya digabung menjadi satu. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Pertanyaan. Kalau kita telat masuk sholat, apakah mesti iftitah atau tidak? Kalau tidak ada kesempatan untuk baca Fatihah, hanya kesempatan takbir saja, tidak usah iftitah, langsung takbir aja. Takbir langsung ikut imam. Kapan baca iftitah? Ya nanti pas berikutnya. Rakaat berikutnya. Ya. Orang sudah ruku, ngapain baca iftitah? Langsung aja takbir ruku terus. Sudah dapat 1 sudah. Karena iftitah itu dalam keadaan ikhtiar, ada waktu kita membaca. Kalau tidak membaca, ya itu dia hukumnya sunnah, tidak sebagai status wajib dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah seorang wanita menghilangkan bulu kaki karena terlalu lebat dan suaminya kurang menyukainya? Tidak boleh bulu-bulu yang lain ini, kecuali yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki kumisnya ditipiskan. Jangan dikuris, digunting saja. Kemudian disyariatkan laki perempuan bulu ketiak dan bulu kemaluan
ini dihilangkan. Kalau kemaluan dicukur, tapi kalau ketiak dicabut. Jangan dicukur, dicabut. Ya. Wa natful ibit. Natf dicabut. Wallahu taala. Jadi enggak boleh dihilangkan bulu-bulu kaki itu, biarkan saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya pasti ada faedahnya. Cuma kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membuangnya, pasti ada manfaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita membuang jenggot itu, pasti ada manfaatnya. Dan kalau dibuang pasti akan ada mudaratnya. Semua syariat Allah bermanfaat bagi kita. Yang dilarang oleh Allah pasti mudarat buat kita. Cuma lambat laun. Ya, Allah taala. Jadi orang-orang Majus, penyembah api di zaman Nabi, dia datang membawa surat ke Nabi. Kumisnya dibiarin, jenggotnya hilang. Ditanya oleh Nabi. Subhanallah, Nabi punya wibawa di hadapan siapapun. Begitu baru Nabi ngelihat dia, sudah gemetar dia orang ini. Gemetar dia. Kenapa kamu panjangin kumis, kamu hilangkan jenggotmu? Apa jawabannya? Amarani Rabbi Kisra bihadza. Tuhanku Kisra memerintahkan aku seperti ini, katanya. Nabi balik ya. Wa amma ana, adapun aku, hakadza amarani Rabbi. Demikian aku diperintah oleh Rabbku Allah Azza wa Jalla, menipiskan kumis dan memanjangkan jenggot. Gemetar ya. Wallahu taala. Baik. Kalau tidak ada, ya cukup, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.